Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora yang personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan. Untuk kamu yang belum bergabung di YouTube channel Sora, tolong diklik tombol subscribe di bawah ya. Kalau kamu suka, terima kasih untuk menjadi sahabatnya Sora dan menjadi bagian dari pendukungnya YouTube channel Sora. Untuk yang sudah dukung, terima kasih banyak. Sora akan mencoba membacakan yang semoga saja bisa berguna untuk kamu, paling tidak menambah bahan pertimbangan kamu dalam setiap keputusan yang mungkin mau kamu ambil ke depannya. Hari ini kita mau bacain tentang pesan dari seseorang. Ya, pesan dari seseorang yang tidak mampu memilikimu. Dia mungkin ada pesan yang masih mau disampaikan. Oke. Sora akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Ya, ingat, banyak orang. Oke. Dan jangan hanya mengambil keputusan berdasarkan dari pembacaan Sora. Kamu juga harus pakai hikmah kamu. Oke. Dan jangan lupa untuk bisa saja periode waktunya sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Oke. Terima kasih Sahara. Kita akan mulai pembacaannya sekarang. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya. Yang tak mampu memilikimu, ya, apa yang akan dia sampaikan. Kita akan mencoba pembacaannya. Kita akan melihat dulu ciri-cirinya siapa dia. Yang pertama ada kartu The Tower, ya. Orang ini ya adalah orang yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja di dalam hidupnya dia, ya. Banyak keadaan yang memanas. Di sini terlihat ada yang terbakar, ada lightning, ada api. Jadi dalam situasi-situasi yang cenderung panas, ya, situasi-situasi yang tidak nyaman, banyak hal-hal tidak terduga terjadi di dalam hidupnya dia, ya. Di sini juga ada luapan-luapan emosi, ada yang meledak, ada masalah yang tiba-tiba muncul, mungkin akumulasi sudah lama masalahnya tapi didiamkan dan sebagainya, ya. Dalam periode di mana dia merasa seperti hidup dia tuh tershaking atau dia tidak baik-baik saja lah, Sora bisa bilang. Secara emosi juga perasaan dia di sini banyak yang menderu-deru, ya. Jadi mungkin ada yang sedang usahanya jatuh, ada yang kerjaannya sedang tidak baik, ada yang mungkin dia sudah punya relationship bersama dengan orang lain, relationship bersama orang itu juga lagi nggak baik-baik aja dan sebagainya. Bisa juga momen dimana mulai dia merasa bahwa hidup dia akan berantakan. Kira-kira seperti itu ya. The Tower Moment. Seorang mencoba menjelaskannya. Ya. Dimana orang itu ya lagi gak baik-baik aja. Banyak kejatuhan, banyak hal yang terjadi tiba-tiba tanpa dia ada persiapan, tanpa dia duga gitu ya. Yang berikutnya siapa orang ini? Ya. Orang ini sedang dalam suatu periode di mana dia harus banyak evaluasi sama langkah hidup yang mau dia ambil, ya. Karena dalam keadaan tadi yang situasi itu banyak nggak kondusif, dia merasa seperti dia harus mengambil langkah hati-hati perencanaan untuk hidup dia yang kedepannya. Karena semuanya itu seperti banyak ada keraguan, ada ketakutan, ada banyak masalah gitu loh ya. Seperti energi dia itu dia berusaha untuk stabilkan bagaimana ke depan langkah yang mau diambil itu bisa sangat berarti ya. Ini adalah artinya ada bola dunia. Berarti artinya dunianya dia ada dalam satu perencanaan di mana dia harus hati-hati sama langkah yang mau dia ambil. Harus evaluasi gitu ya. Dia merasa kontemplasi, harus berpikir sama langkah yang mau dia ambil. Apakah mungkin dia mau melanjutkan usahanya, apa mungkin dia mau mundur sama usahanya. Dan relationship juga gitu. Apakah mau dia lanjutkan relationshipnya, misalnya dia ada seseorang, apakah mau mundur dan sebagainya. Oke. Kita mau lihat lagi lebih lanjut. Kita mau coba lihat apa yang sebenarnya menjadi isu di antara kalian. Ada di Hermit. Ada hubungan dari masa lalu kalian pernah mungkin bersama-sama, ya. Sudah ada satu hubungan yang pernah sama-sama, namun hubungan itu pun sudah berjalan cukup lama, ya. Kalau Sora lihatnya memang orang dari masa lalu kamu, ya. Tapi di sini situasi menjadi seperti ada ikatan yang belum selesai. Masih ada waktu yang merasa dia kesepian dan menyendiri.
Artinya, di sini memang ada hubungan yang masih terjadi, masih sering dia pikirkan, mungkin di bawah alam sadar dia soal kalian, soal kamu, soal hubungan kalian. Di sini masih ada keterikatan secara perasaan atau secara feelings gitu ya ke kamu gitu. Seperti memang ada yang punya potensi juga di sini past life connection itu ada ya, kalau memang dia merasa intinya adalah masih alam bawah sadarnya dia, intuisi dia masih sering memikirkan soal kamu. Beberapa di sini memang ada yang berusia mungkin lebih tua atau berpikir atau secara psikologi lebih tua dari kamu ya. Dimana ketika kalian mungkin terjadinya perpisahan, itu juga adalah tentang masalah ego ya, tentang masalah ego, tentang masalah siapa harus dengerin siapa gitu ya, dan masalah kayak ada yang mungkin sudah antara kamu yang sudah nggak tahan atau dia yang sudah nggak tahan sama perilaku kamu. Ingat ya, bisa vice versa, disesuaikan lagi. Jadi di sini kayak ada satu yang lebih ego, yang satu lebih lembut, sehingga merasa kayak sudah cukup capek dan sudah cukup lelah mengatasi situasi ego, emosi, dan sebagainya ya, dengan coba ditanggapi dengan kelembutan dan sebagainya, tapi mengalami satu periode di mana ada yang menarik diri ingin berpikir. Mungkin kamu menarik diri ingin berpikir, dia juga atau dia yang menarik diri untuk berpikir. Karena ada bentrok ego di sini, ada bentrok pikiran gitu loh ya, yang gak sejalan ya. Sehingga hubungan itu stagnan dan terputus. Ini ada angka X ya, membentuk angka X. Akhirnya pikiran kalian tuh seperti susah untuk menjadi sejalan atau susah untuk bisa sama-sama gitu, sejalan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi stuck karena pikiran itu seperti berseberangan, bersilangan gitu loh ya, yang nggak pernah ketemu kata sepakat, sehingga dia pun menjadi sosok yang mungkin mundur gitu kan ya, takut, khawatir. Tapi ini juga bisa menandakan di antara dua pilihan. Mungkin pada saat itu memang selain adanya perselisihan ego, di sini juga bisa menandakan adanya dua pilihan. Antara dua pilihan, ada kamu atau ada yang lain, atau memang pilihan di antara mau lanjut atau tidak gitu ya. Oke, loncat langsung. Dan yang terjadi adalah hubungan itu penuh dengan kejenuhan, penuh dengan lelah gitu ya. Kamu merasa sudah lelah berusaha untuk mengerti dia, dia merasa lelah sudah berusaha untuk ngertiin kamu. Hubungan kok seperti hambar, stagnan, tidak berjalan sesuai dengan yang sama-sama mau, mungkin menjadi merasa tidak bahagia dan sebagainya. Akhirnya pun hubungan menjadi gimana ya? Hambar gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini, adanya satu hubungan yang hambar dan sehingga memutuskan untuk pergi dan menjauh ya. Akhirnya hubungan menjadi menjauh. Di antara kamu yang menjauhi dia, dia yang menjauhi kamu, atau sama-sama memang saling menjauh akhirnya karena tidak bertemu dengan ekspektasi yang sesungguhnya diharapkan. Gak ketemu jalan tengah, gak ketemu yang sama-sama dimauin gitu ya, karena udah berusaha berpikir segala macem, tapi ternyata kok masih gak bisa ketemu jalan tengahnya. Walaupun sama-sama di sini sebenarnya kamu pun merasa berat meninggalkan dia karena sebenarnya masih ada pikiran ke dia, masih sayang dan sebagainya. Tapi akhirnya menjauh gitu ya, kalau Sora lihat di sini. Padahal sudah mungkin banyak mengorbankan perasaan, hati, waktu dan sebagainya. Ya, lalu sekarang apa yang dia rasakan ke kamu? Nah, di dalam situasi yang mana dia dalam situasi yang gak baik-baik saja tadi, ternyata masih tersimpan segala beban dan unek-unek ke kamu. Ya, di sini mungkin ada perasaan bersalah, mungkin di sini ada perasaan penyesalan, mungkin di sini masih ada unek-unek yang tidak terkeluarkan, tapi di sini masih banyak hal-hal yang menggebu-gebu di dalam diri. Ya, ada 10 of Wands, masih banyak yang mungkin ingin disampaikan gitu loh ya, dibalik segala kekalutan, segala emosi, di mana situasi dia lagi nggak baik, dia jadi mungkin jadi kepikiran juga, keingetan soal kamu gitu ya, dengan segala beban-beban yang menyerang dia sekarang gitu ya.
membuat dia itu mungkin ada rasa penyesalan kenapa dulu dia meninggalkan kamu. Kamu adalah seseorang yang mau totalitas untuk dia. Seseorang yang punya kualitas ini ada Nine of Pentacles ya. Orang yang punya value yang tinggi, orang yang worth it gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini. Orang yang harusnya dia perjuangkan, kamu punya nilai tersendiri di mata dia ya. Adanya dan kenapa akhirnya komunikasi itu putus begitu saja, tidak ada ya komunikasi, dia pun lambat dalam bergerak dan sebagainya. Yang bisa, dan dia mengetahui bahwa sebenarnya kamu juga banyak yang mau, bukan cuma dia mungkin ya. Ada orang lain juga yang menginginkan kamu, istilahnya kamu high quality person lah ya, valuable gitu loh. Jadi nggak sama dia pun akan ada orang lain kok yang mau paling tidak berusaha pelan-pelan ngajak kenalan kamu, ngajak ngobrol kamu, pingin tahu soal kamu lebih gitu loh ya. Dan sementara dia sendiri ya jalannya lama gitu loh ya. Itu yang Sora lihat di sini. Ada satu penyesalan kehilangan kamu, sosok yang harusnya punya nilai untuk dia, dan dia menyesali karena kamu ternyata dia masih punya perasaan sama kamu. Bisa saja sekarang kamu sudah menjadi seseorang yang jauh lebih menarik lagi ya. Kamu mungkin sekarang sudah lebih punya value. Mungkin ada yang lebih sukses dalam kehidupannya secara finansial, mungkin kamu juga tambah cantik, kamu tambah pintar, tambah berhasil, dan tambah-tambah lainnya. Yang membuat dia tuh masih sebenarnya mengamati kamu dan melihat bahwa dia kehilangan sosok yang men-taking care dia. Kamu adalah sosok person yang sebenarnya dia inginkan ada di dalam hidupnya dia, memberikan rasa nyaman gitu ya, kemakmuran. Jadi dia seperti ngerasa yang kayak, aduh, kenapa aku kemarin tidak mempertahankan kamu? Tahu kamu nilai valuable-nya bagus, kenapa sih aku kok nggak Seven of Pentacles? Kenapa aku nggak banyak merenungkan dulu? Kenapa aku nggak banyak mengusahakan dulu untuk kamu? Gitu ya. Jadi kayak ada energi penyesalan ya. Kehilangan seseorang yang setelah ditinggal malah ya makin bagus, makin baik gitu loh adanya. Itu sih yang Sora lihat di sini ya. Merasa kamu mungkin makin cantik, makin ganteng, makin berkualitas lah ya setelah ditinggalkan. Oke. Yang ingin disampaikan oleh dia yang ya tak mampu untuk memilikimu, dan dia ya akhirnya tidak mampu untuk memiliki kamu karena dia tidak mampu untuk men-taking care kamu. Dia tidak bisa, ego dia terlalu besar gitu ya. Tapi ikatannya dia, perasaan dia masih ada ke kamu gitu ya. Dia merasa selama ini menyesali kenapa tidak bisa bergerak dan cenderung pasrah gitu ya, bukan berusaha untuk memperbaiki hubungan gitu loh ya, malah semakin menjauh dan menjauh. Apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan? Yang pertama, aku tidak bisa terbuka sama kamu. Aku lebih baik bersembunyi di dalam keberadaan aku daripada aku harus terbuka sama kamu. Aku nggak pingin kamu melihat diriku sepenuhnya. Jadi di sini ada orang yang punya pride ya. Ada orang yang punya pride, ada yang punya harga diri, mungkin dia gengsi mau mengakui kalau dia sebenarnya masih sangat sayang sama kamu. Ada juga yang ego, mungkin tidak mau minta maaf dengan kenyataan bahwa dia menghadirkan orang lain selain kamu, orang ketiga, itu juga bisa kelihatan di sini. Jadi dia tidak ingin terbuka, dan mungkin pada saat kejadian terjadi, mungkin dia juga tidak minta maaf sama kamu. Langsung pergi menjauh begitu saja, berkelit dengan berbagai alasan, mencari pembenaran atas perilaku dia, gitu loh. Ya. Yang berikutnya, this situation has become very difficult for me to manage mentally. It is draining me. Dan dia sekarang semakin mengingat kamu sekarang dalam situasi yang sangat sulit ya, dan dia sangat merasa draining secara mental gitu loh ya, dan stres. Tapi di balik situasi stres itu dia berusaha untuk bertahan ya. Jadi sekarang secara pikiran dan perasaan banyak yang merasa bersalah, dan kepikiran kamu juga gitu ya. Dan dia memang bermasalah ya. Orang dalam dalam hidupnya dia punya banyak masalah yang dia sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan dan menghandle masalah dia yang begitu banyak. Kamu mau bilang dia kekanak-kanakan, mental tempe, ya silahkan. Itu yang Sora bacakan dari energinya. Yang berikutnya adalah dia merasa bahwa suara kamu tuh masih terus teriang-iang di dalam pikiran dia. Dia merasa kayak, aduh,
Aku tuh selalu, aku nggak pingin sebenarnya dengar suara kamu masuk ke dalam pikiran aku, tapi sekarang suara kamu berefek sama jiwa aku. Mungkin ada kata-kata kamu yang sangat mengena sama dia gitu ya, yang dia tahu itu benar dan berefek ke dia. Jadi kata-kata kamu itu sangat berefek untuk dia. Dia masih ingat kata-kata itu dan dia menyadari bahwa kata-kata kamu ada benarnya. Dan jiwa dia tuh seperti merasa tergoncang atau bergetar. Mungkin kamu bilang sama dia tentang hukum tabur tuai, tentang bagaimana suara relationship dan sebagainya yang mungkin sedang dia alami sekarang sama dia. Dan dia sekarang merasa marah. Dia merasa marah sama dirinya gitu ya, sama situasi dan keadaan gitu ya, yang tidak bisa dia rilis gitu ya. Seakan-akan dia tuh mau meledak. Dia merasa di sini ada perasaan penyesalan. Kenapa kok waktu itu aku bego banget? Kenapa waktu itu aku nggak jujur aja sama kamu? Kenapa aku waktu itu tidak berusaha dan sebagainya. Ada perasaan merasa frustasi dan gagal menjadi seseorang di dalam hubungan ini. Dia pun ada penyesalan sama situasi, keadaan, dan dirinya. Dan apa yang terjadi ketika kamu ternyata pergi meninggalkan dia dan sekarang ternyata hidup dia berantakan, membuat ada lubang besar di hatinya yang tidak bisa dia tutupi. Ada rasa kehilangan itu. Ada di sini yang merasa bersalah kalau seorang lihat di sini. Sampai merasa kayak apakah mungkin yang terjadi dalam hidupku ini juga adalah karmanya. Karena apa yang aku perbuat atau konsekuensi dari apa yang aku lakukan sesuai dengan mungkin kamu sudah pernah ingetin dia. Kamu jangan gini, kamu jangan gitu. Nanti gini, nanti gitu. Tuh ya. Tuh kan. Aku punya karmic debts yang harus aku kerjakan atau harus aku terima sebelum aku bisa balik ke kamu. Pingin balik ke kamu pun dia ngerasa kayak kalau seorang bilang bukan gengsi ya, harga diri tuh udah kayak malu mau taruh di mana gitu loh ya. Kalau seandainya aku ke kamu, emang kamu masih mau terima aku lagi gitu. Aku selalu memikirkan sama kamu setiap malam ya, sebelum tidur. Aku bisa saja tidur fisik aku, tapi pikiran aku enggak. Pikiran aku masih terus memikirkan soal kamu. Dan aku masih banyak menyembunyikan banyak hal sama kamu. Selama ini aku nggak terbuka sama kamu. Aku kelihatan baik-baik aja setelah kamu tinggalkan. Ternyata aku nggak baik-baik aja. Dan aku nggak mau kamu tahu bahwa kondisi aku berantakan, menyesal setelah kamu kehilangan kamu. Ya. Di sini adalah ada perasaan merasa bersalah dan malu kalau seorang lihat di sini. Malu, takut gitu ya. Kalau kamu tahu yang sebenarnya gitu ya. Dan aku merasa bahwa aku tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu, apa yang kamu harapkan, kamu butuhkan dari aku. Aku merasa itu terlalu banyak dan aku merasa aku bukan manusia yang cukup baik untuk bisa menuhin itu. Ya. Dan aku kehilangan kontrol sama hidup aku. Hidup aku beneran semerawut gitu loh ya. Dan aku tahu itu semua kesalahan aku. Gitu loh. Ini lagi. Aku juga menjauhi kamu. Ya, aku menjauhi kamu. Nggak sama-sama sama kamu lagi gitu loh ya. Mungkin menjauh dan sebagainya. Karena aku belum siap sama tanggung jawabnya. Tanggung jawab mungkin kamu minta keseriusan. Tapi kalau suara di sini ngomongin masalah finansial banyak ya. Kartunya yang banyak ngomongin finansial. Karena dia masih punya banyak beban. Dan aku merasa aku punya banyak kekhawatiran dan ketakutan yang aku tidak sampaikan sama kamu. Ya. Yang aku ketakutan sendiri dan worry sendiri. Gitu ya. Tokoh yang suara lihat di sini. Aku merasa tidak berharga, aku merasa aku tidak layak menerima cinta apalagi dari kamu. Ya, aku merasa lost, sekarang merasa kehilangan arah, merasa bingung, merasa takut. Apa yang harus aku lakukan, langkah apa yang harus aku ambil. Karena aku tahu kita adalah dua orang yang sangat berbeda. Mungkin hidupmu teratur, hidupmu baik, hidupmu berjalan sesuai dengan alur, sementara dia enggak. Gitu ya. Dan aku menyadari bahwa meskipun kamu juga mungkin pernah memberikan dia rasa cinta, bahkan atau mungkin tanpa sadar juga menyakiti dia dengan kata-kata kamu, ya.
Tapi dia tahu bahwa perasaan yang pernah dia rasakan sama kamu, hubungan kalian, chemistry kalian itu tidak bisa tidak bisa tidak bisa dia apa ya? Tidak bisa digantikan sama orang lain. Hanya kamu yang bisa ngomong kayak gitu ke dia, membuat dia menyadari apa yang selama ini dia lakukan sama kamu, yang ngena di hatinya dia. Chemistry-nya cuma dari kamu, dan kamu tuh kayak memang sangat unik ya. Kalau Sora lihat di sini memang ngomongin tentang energi yang cuman kamu aja yang apa ya, dibilang the worst bukan the worst juga ya, karena memang harus ada yang disampaikan ke dia gitu untuk nyadarin dia gitu, dan itu cuman kamu. Tapi masanya dia terlalu malu, entah terlalu gengsi dan sebagainya untuk bisa ke kamu gitu loh, untuk mengakui itu sama kamu gitu loh. Tuh kan, sampai death aku tidak berani, walaupun sebenarnya aku penuh dengan rasa sakit melepas kamu gitu ya. Death sampai ya literally sampai kapanpun aku nggak mau bilang gitu ya, malu aku gitu loh. Dia malu, dia ketakutan gitu loh menghadapi. Sebenarnya kalau Sora lihat di sini sebenarnya mengalami rasa kehilangan yang sangat dalam loh gitu loh Sahara, karena tidak bisa memiliki kamu gitu loh. Rasanya sangat sakit gitu. Tapi di satu sisi dia menyadari bahwa ya itu salahnya dia gitu loh. Kenapa gimana? Mau balik lagi sekarang sama kamu mau apa gitu loh ya. Mau balik ke kamu juga yang ada dia juga malu gitu ya. Dan apa? Yang ada nanti kamu malah merasa bahwa oh kamu cuma mau ke aku pas kamu lagi susah, pas kamu lagi susah baru nyari aku buat cari backupan dan sebagainya. Gitu loh. Jadi di sini ada perasaan orang yang ya itu tadi ya, penyesalan yang begitu dalam tapi sudah terlanjur, akhirnya cuman bisa apa ya? Cuman bisa menyimpan di dalam diri aja, nggak berani disampaikan akhirnya. Iya kan? Aku lebih baik diam-diam. Diam-diam merasa bersalah sama kamu, diam-diam masih menyimpan rasa sama kamu, walaupun sadar bahwa aku tidak mampu untuk memiliki kamu. Dengan kualitas personality seperti ini dan keadaan hidupnya dia, gitu ya. Dia merasa bahwa aku tidak akan mampu, dalam tanda kutip tidak akan sanggup untuk bisa sama-sama sama kamu. Gitu loh. Karena kita punya pandangan yang sangat berbeda. Kayak gimana ya bilangnya ya, nggak mampu dalam tanda kutip ya, paham ya, nggak sanggup gitu loh ngadepin kamu, kayaknya kamu terlalu di luar jangkauannya dia. Cara berpikir kamu beda, cara merespon kamu beda, hidup kamu juga sekarang sudah lebih stabil gitu ya. Walaupun sebenarnya ya semua ya dia merasa kangen sama kamu, intimasi kedekatan sama kamu itu dia rindukan juga. Kalau Sora lihat di sini ya. Dan dia menyadari bahwa berjauhan dari kamu semakin menyadarkan dia bahwa memang aku tidak mampu untuk memiliki kamu. Aku sedih kehilangan kamu gitu ya. Aku tapi nggak bisa ngaku jujur sama kamu kalau sesungguhnya aku ya memang nggak layak gitu loh ya. Akhirnya aku cuma bisa membayangkan soal kamu. Jadi orang ini cuma bisa diam-diam membayangkan kamu dari kejauhan, dari tempatnya dia, di pikirannya dia, membayangkan segala hal tentang kamu, berharap mungkin kayak berharap terus gitu. Seandainya gini, seandainya gitu. Gitu ya. Sambil dia mencoba untuk menyembuhkan dirinya yang sedang tidak baik-baik saja. Gitu loh ya. Karena dia menyadari, tapi di satu sisi dia berharap kamu terhealing, dia juga mau healing karena dia menyadari sih situasi ini semua karena dia. Gitu loh. Dia menyadari baru setelah berpisah dan ini semua menyadari cinta setulus itu seperti apa. Kamu tulus menemani dia, kamu tulus men-taking care dia. Di sini ada Lily juga ya. Kamu banyak taking care dia sebenarnya gitu loh. Dari situ dia banyak belajar. Ya. Dan dia berharap mungkin nanti ada waktu ya. Kalian mungkin bisa terkoneksi lagi, kalian bisa komunikasi lagi walaupun mungkin tidak bisa sama-sama ya. Karena memang dia menyadari bahwa aku tidak mampu untuk menghandle kamu, aku bukan orang yang layak untuk mendampingi kamu. Tapi dia berharap ada waktu untuk bisa bertemu kamu. Adanya kesempatan. Adanya kesempatan minta maaf, adanya mungkin dengan kalau dia situasi ekonominya sudah lebih baik, hidup dia sudah lebih stabil, dia baru bisa lebih berani kayak aku ke kamu deh gitu loh. Ketika segala sesuatu lebih kondusif. Kalau sekarang situasinya menentu, keadaan gak menentu ya, kayak
mau datang ke kamu, mau kasih lihat kekalahan hidupnya, dia juga nggak apa ya, malu gitu loh. Hidupnya dia lagi kayak gini, malu gitu loh. Udah dia nggak layak berada di depan kamu, berada bersama sama kamu tuh suruh ngadepin, mengakui nih, ngasih tunjuk nih hidupku kayak gini loh berantakannya gitu. Ya kan nggak mungkin kan? Logikanya gitu loh. Ya kan? Udah mengakui kegagalannya udah susah gitu kan. Gitu. Terus mengakui, ngasih lihat tunjuk di depan kamu kan gimana gitu. Tapi dia berharap ada roda waktu, ada kesempatan gitu loh ya. Karena dia tahu, dia merasa bahwa kamu pun perlu, dia banyak melukai kamu pun kalau dia datang akan lebih kayak, kamu mau apa? Gitu. Kamu akan lebih jaga jarak juga. Sehingga dia merasa, ya memang butuh waktu. Kamu butuh waktu, aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk memperbaiki hidup aku, kamu butuh waktu untuk menyembuhkan dirimu. Tapi sebenarnya itu yang mau dia sampaikan, bahwa sebenarnya dia merasa ada karmik ya dari ini semua. Dia menyesali telah meninggalkan kamu begitu saja. Ada sisi yang dia merasa harusnya aku berusaha lebih baik, berusaha jadi sosok yang lebih kuat untuk kamu gitu loh ya. Gitu loh. Harusnya ya aku lebih terbuka sama kamu, keadaan aku. Harusnya aku lebih tegas untuk ngambil keputusan dan sebagainya. Gitu ya. Dia paling tidak mungkin dia berpikir kalau kemarin kita putusnya baik-baik, mungkin masih bisa jadi temen gitu loh. Itu sih yang Sora lihat ya. Untuk astrologinya ya, cukup banyak dari kartu, jadi Sora coba ambil dari ini aja ya. Oke, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, ada apa ini? Capricorn, sedikit lagi, Pisces lagi, dan ada Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sora kasih tauin, namanya astrologi itu tambahan ya Sahara ya. Kadang-kadang nggak bisa cocok semua. Tapi dari awal kalau kamu sudah tahu itu energinya buat kamu, ya sudah. Ingat ya, kadang-kadang bisa energi arti dari sifat dari zodiaknya. Nggak harus zodiaknya kamu atau zodiak dia. Alfabet juga sama, ini adalah tambahan. Oke. Terus kalau nggak sesuai, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, jangan bilang readernya salah. Oke, ini kan udah dibilang buat banyak orang. Gitu loh. Masa kalau nggak sesuai sama kamu dibilang salah, dibilang bohong, jangan kayak gitu ya naknya. Anak-anak cantik, anak-anak ganteng, Sahara-Sahara aku. Nggak deh, jangan anak-anak, orang banyak yang lebih tua dari aku juga. Kakak-kakak aku yang cantik dan ganteng. Oke? Jangan ya sayang ya. MRJ, sedih gitu bacanya gitu. Aku juga baca di teman-teman aku ada tarot reader lain gitu. Kalau nggak sesuai kakak salah. Loh, kok orang kalau nggak sesuai salah? Itu sama kayak orang bule, kalau dia nggak makan nasi kita bilang salah gitu ya. Salah nih, kan nggak makan nasi. Nggak gitu lah sayang. Budayanya dia kan nggak harus makan nasi gitu ya. Tolong kalau nggak sesuai jangan dibilang salah ya. Berbeda itu bukan berarti salah ya. Oke. WS. Ada yang masih menjadi rahasia. N. Z. O. T. Dikit lagi ya. Sedih gitu readernya. Kalau nggak sesuai kita dibilang salah. Jadi kalau orang bule kalau nggak makan nasi dia salah dong. Nggak gitu dong. H, F, X, L, K, D, K-nya 2, F, dan Z. Oke? Itu tadi untuk alfabetnya, bisa nama tempat, bisa nama kota, bisa nama inisial dia, bisa plat nomor kendaraan. Apa aja deh yang mengandung alfabet, oke? Disesuaikan lagi. Terima kasih buat mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora, minta maaf banget karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja, ya. Dan Sora sarankan kalau dengerin videonya jangan diloncat-loncat ya. Nanti itu zodiaknya mana, alfabetnya mana. Nah, ada. Makanya perhatikan kalau ditonton dari awal sampai akhir tidak akan ke-skip bagian zodiaknya. Oke. Kalau mau tahu tentang masalah ini atau masalah-masalah lain lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Maaf ya, Sora orangnya kayak gini apa adanya kalau ngomong gitu kan. Sedih juga baca di kolom komentar, dikit-dikit kita disalahin. Ya ampun, ayah bunda sedih deh. Ya, terima kasih Sahara. Semoga apa yang Sora sharing bisa berguna. Doain Sora sehat terus, seperti Sora doain kamu sehat terus, biar bisa bikin video terus-terusan. Ya. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Maafkan orang ini kalau memang dia menyakiti kamu ya. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.